Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, the first, let me introduce myself. Perkenalkan, nama saya, nama Miss Hasna Anggraini dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 6. Oke, hari ini kita akan belajar tentang suggestion and over. Oke, suggestion and over. Over adalah dalam bahasa Indonesia artinya tawaran. Tawaran yang dimaksud di sini bukan seperti tawar-menawar di pasar ya, ketika ibu-ibu beli belanja atau beli bahan makanan, itu bukan tawar-menawar yang dimaksud dengan over ini. Over ini berupa menawarkan barang, jasa, ataupun hal lainnya kepada orang lain, seperti menawarkan minuman kepada tamu dan menawarkan pertolongan kepada orang tua. Seperti anak-anak nih, ada teman anak-anak sekalian yang sedang kesusahan atau mungkin haus, jadi anak-anak sekalian menawarkan minuman ataupun pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya nih, example of over. Would you like a cup of tea? Apakah kamu minum teh? Can I help you? Bolehkah saya membantumu? Ketika teman anak-anak sekalian mungkin dalam kesusahan, bisa saja menawarkan satu bantuan ataupun menawarkan sebuah barang kepada orang yang sedang membutuhkan. Terus over ini bisa seperti memberikan bantuan giving overs. Contohnya nih, contoh kalimat dalam giving overs. How about I help you do the dishes? Atau would you like another glass of milk? Atau can I make the bed for you? Jadi ketika anak-anak sekalian mungkin melihat teman kesusahan atau sedang kerepotan melakukan sesuatu, bisa saja anak-anak sekalian memberikan atau menawarkan tawaran kepada orang yang sedang membutuhkan tersebut. Tetapi yang harus anak-anak sekalian ingat bahwa memberikan tawaran tersebut bisa saja diterima ataupun ditolak oleh orang yang sedang membutuhkan tersebut, atau mungkin orang lain nih memberikan tawaran kepada anak-anak sekalian, tawaran minum atau tawaran bantuan lain seperti mau diantarkan pulang nggak, kata teman anak-anak sekalian, bisa saja anak-anak mungkin menerima atau menolak, ya kan? Contoh dari accepting overs ini, contoh kalimatnya itu seperti yes, I would love to, atau yes please, I will appreciate it, atau sure thanks, atau yes please, atau yes please, that would be nice. Mungkin bisa saja seperti itu ada anak-anak sekalian menjawab tawaran tersebut. Artinya anak-anak sekalian menerima tawaran tersebut. Sedangkan jika anak-anak sekalian mungkin menolak atau nggak enak hati merepotkan teman-teman anak sekalian, bisa menolak dengan kalimat-kalimat seperti don't worry, I will manage on my own, atau no but thank you, atau it's okay, I can do it myself, atau that is alright, I will do it by myself. Jadi beberapa kemungkinan seseorang atau orang sekalian menolak tawaran tersebut seperti yang Miss bilang tadi, mungkin takut merepotkan orang lain atau belum terlalu kenal dengan orang tersebut, maka tidak ada salahnya menolak tawaran tersebut, karena
dalam offer atau tawaran ini tidak selalu kita menerima tawaran tersebut. Mungkin bisa saja tawaran tersebut kurang enak di hati anak-anak sekalian. Begitu. Selanjutnya kita bergeser ke suggestion atau saran. Suggestion dalam bahasa Indonesia itu saran, biasanya disampaikan atau diberikan kepada seseorang yang mengalami kesusahan dalam memilih suatu hal atau memecahkan masalah. Contohnya, ketika anak-anak sekalian mungkin bingung memilih dua benda atau salah satu benda dari dua benda tersebut, bisa saja menanyakan saran kepada teman atau orang tua, atau mungkin sebaliknya orang lain kebingungan nih memecahkan masalahnya atau kebingungan memilih dua benda tersebut kan. Terus dia menanyakan nih, menurut kamu yang ini yang mana lebih bagus, yang putih atau yang hitam gitu kan. Terus anak-anak sekalian bisa memberikan saran nih, menurut saya yang putih lebih bagus deh, lebih cocok ke warna kulit kamu gitu. Itu merupakan giving suggestion atau memberikan saran kepada orang lain. Contohnya nih, what do you think I should wear tonight, a dress or a t-shirt? Apa yang menurut kamu, menurut pikiran kamu nih, apa yang harus saya gunakan malam ini, apa yang harus saya pakai ya kan? Sebuah dress atau sebuah t-shirt gitu kan? Terus anak-anak sekalian jawab nih, I think you should wear a dress. Menurut saya kamu lebih bagus pakai sebuah dress gitu. Jadi anak sekalian memberikan suggestion atau giving suggestion. Sebelum memberikan saran, pasti ada nih orang yang nanya saran tersebut kepada kita kan, ada orang yang bertanya sesuatu agar kita memberikan saran, seperti itu merupakan asking for suggestion. Contoh asking for suggestion itu, what do you recommend? Atau could you give some suggestion about this? Atau what should I do? Atau do you have any question? Atau shall I call her? Jadi kata dari what do you recommend atau could you give atau what should atau do you have any suggestion atau shall I, ini merupakan contoh kalimat dari asking suggestion, kan? Mungkin contoh dari could you give some suggestion about this? Jadi ketika ada anak-anak sekalian mungkin bertanya, bisa beri saran nggak masalah saya punya masalah nih seperti ini nih bla 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 gitu kan. Terus anak-anak sekalian di akhir perkataan bilang could you give some suggestion about this. Jadi anak-anak sekalian telah melakukan asking for suggestion. Anak sekalian bertanya saran dari orang yang anak-anak tanya tersebut ya kan, untuk memecahkan masalah atau memberikan solusi dari permasalahan yang anak-anak sekalian sedang alami. Ya kan? Terus ketika ada seseorang yang bertanya tersebut, terus kita memberikan jawaban atau memberikan saran, itu disebut juga giving suggestion. Contoh dari kalimat giving suggestion ini seperti why don't we go to the cinema first, atau how about cleaning the bedroom first and sweeping the house, atau let's do the homework in Risma house, atau I think you should apologize to her, atau you might tell your problems to the psychiatrist. Contohnya kayak ada orang nih bertanya, menurut kamu the first kita cleaning the bedroom atau sweeping the house gitu kan? Teman-teman anak-anak sekalian bertanya, kita menurut kamu nih kita pertama kali bersihkan kamar mandi atau sweeping atau menyapu rumah kan. Terus anak sekalian giving suggestion atau memberikan saran, kalau menurut saya nih kita cleaning the bedroom first, baru kemudian kita menyapu habis itu kan. Itu merupakan giving suggestion. Atau ada teman nih atau orang lain bertanya kepada anak sekalian, menurut kamu aku lebih bagus pakai sepatu hitam atau sepatu putih ya, gitu kan.
Terus anak-anak sekalian giving suggestion kepada orang tersebut atau memberikan saran kepada orang tersebut. Menurut saya nih lebih bagus pakai sepatu hitam deh, ya kan? Karena ini kan acaranya formal gitu. Itu merupakan salah satu contoh dari giving suggestion. Sama halnya seperti over tadi, suggestion ini bisa saja diterima atau ditolak oleh orang lain. Mungkin diterima karena menurut dia saran yang anak-anak berikan tersebut bagus di dia atau cocok sama orang yang meminta saran tersebut. Atau bisa saja sih ditolak karena mungkin ya nggak bagus menurut dia, nggak cocok untuk masalah yang sedang dihadapi. Contoh dari accepting suggestion itu seperti ya let's go atau there is a great idea atau okay if you say so, sounds good to me, I'm up for it. Contohnya nih teman-teman anak-anak sekalian memberikan saran, kayaknya lebih bagus kita belajar deh, kan besok ujian teman-teman anak sekalian. Terus kalian jawab nih, mungkin itu bagus menurut kalian, ide dia kan, saran dari dia bagus. Terus anak-anak jawab, bisa jawab dengan it is a great idea, ya ide yang bagus tuh, yuk lah kita belajar gitu kan. Terus declining suggestion itu menolak saran tersebut karena ya nggak cocok mungkin atau nggak bagus, nggak sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Contoh dari declining suggestion itu, I don't think it is a good idea, atau sorry but I prefer the red dress, I'm not sure about that, atau maybe some other time. Jadi ketika kita memberikan saran, jangan sakit hati apabila saran kita itu ditolak, ya kan? Karena nggak semua saran itu bisa diterima oleh orang lain, begitupun sebaliknya, nggak semua saran dari orang lain itu bisa kita terima dengan baik, ya kan? Mungkin ada beberapa hal yang membuat kita menolak saran tersebut. Example dialogue for giving over, contoh dialog untuk memberikan tawaran. Contohnya nih, Banyu. Oh, my back hurt. Are you alright, Banyu? No, I'm not. I feel pain in my back while lifting this box. Let me help you because I don't have anything to do. Yeah, that would be nice. Thank you very much, Cinta. That's fine. Jadi kata let me help you di sini merupakan contoh dari giving over. Karena si Sinta ini melihat temannya nih, si Banyu lagi kayak kesakitan itu kan, terus dia menawarkan. Contohnya nih, contoh dari ini kan, si Banyu nih melihat si Sinta nih melihat temannya ini kesakitan kan, terus si Sinta menawarkan tawaran jasa nih, let me help you because I don't have anything to do. Jadi si Sinta menawarkan bantuan, sini saya bantu karena saya juga nggak ada kerjaan gitu kan. Terus si Banyu ini, ya that would be nice. Dia menerima tawaran tersebut. Jadi accepting over, dia menerima tawarannya, ya kan? Karena mungkin Banyu juga udah merasakan kesakitan, jadi dia menerima tawaran tersebut. Sedangkan contoh dari example dialogue suggestion seperti, Mom, I need a new bag and a pair of shoes. Kan? Terus ibunya jawab, what do you need the most between those two? I'm not sure, Mom. Okay then, how about I buy you a new bag first and then next month I will give you a new pair of shoes. Sound great because I have my old shoes. I think I still can wear it for a couple months. Jadi dari percakapan ini, si Andrew ngomong nih ke mamanya, Ma, aku butuh nih
tas baru sama sepasang sepatu, kita di si Andrew kan. Terus ibunya bilang, kamu lebih butuh yang mana, yang tas kah atau yang sepatu, kata ibunya kan. Terus si Andrew ini jawab, I'm not sure mom. Jadi si Andrew ini belum yakin, dia bingung apakah yang perlu itu tas atau yang shoes. Terus ibu ini memberi saran, ya kan, karena si Andrew bingung. Kemudian si ibunya ini memberikan saran, how about I buy you a new bag first and then next month I will give you a new pair of shoes. Jadi bagaimana nih kalau ibu beli tas lebih dulu, kemudian bulan depan ibu beli lagi sepasang sepatu yang baru, kata ibunya. Terus Andrew ini menerima saran dari ibunya, accepting suggestion, karena mungkin dia udah nggak bingung lagi karena ada saran dari ibunya kan, dia menerima bahwa ibunya beli tas baru terlebih dahulu, habis itu baru beli sepatu, karena menurut si Andrew ini sepatunya masih bisa dipakai untuk ya beberapa bulan ke depan lah. Gitu. That's all the material about suggestion and over. Ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Nggak ada, Miss. Oke, jika tidak ada, anak-anak sekalian bisa nggak kasih contoh suggestion and over untuk melihat apakah anak-anak sekalian paham atau enggak tentang suggestion dan over ini? Saya, Miss. Ya, silakan. Untuk over, apa ya? Apakah kamu butuh bantuan dengan pelajaran yang kamu tidak pahami? Contohnya, nah untuk suggestion, saya rasa lebih baik kamu membaca ulang bagian halaman 100 tersebut agar kamu lebih paham terhadap pelajarannya. Sekian, Miss. Okay, thank you for the example from Arpa. Ya, contoh yang barusan Arpa bilang itu benar. Itu kan adalah contoh dari suggestion dan over. Terus nggak ada pertanyaan lagi ya kan? Untuk selanjutnya, Ibu minta anak-anak sekalian menuliskan tugas tentang suggestion dan over, contoh dari suggestion dan over, 2 atau 3 contoh lah. Kalau bisa dialogkan kayak tadi, untuk melihat sejauh mana anak-anak sekalian paham tentang suggestion dan over ini. Okay, that's all for the material today. Thank you for your attention. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you for your attention, all of students. Saya Hasna Anggraini izin pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.